kebudayaan Indonesia yang bersifat kebedaan dan ketakbedaan tersebar dan tersimpan di berbagai lokasi di dalam dan luar negeri. Sebagian tersimpan di museum, galeri, dan perguruan tinggi. Lainnya berada di rumah penduduk, kolektor, dan institusi lainnya. Sebagian terawat baik dan sudah terdokumentasi. Lainnya belum terungkap dalam keadaan memprihatinkan dan terancam lenyap. Buka Kotak dirancang untuk membahas berbagai koleksi masterpiece dan data penting yang sebelumnya tersimpan tapi kini dapat didokumentasi, diteliti, dan dikembangkan. Wayang menurut C.L.A. Brandes merupakan salah satu dari 10 unsur kebudayaan asli Nusantara. Hanya kisah yang datang dari India yaitu Ramayana dan Mahabharata yang cukup populer. Tapi sebetulnya kita sendiri mempunyai kisah sendiri yaitu kisah Panji yang dulu berkembang di Jawa Timur dan terpahat di relief beberapa candi bahkan di Gunung Penanggungan. Dan akhirnya kisah Panji itu muncul dalam wayang beber yang akan kita ulas dan akan kita ungkapkan. Di Jawa Timur ada beberapa candi dari zaman Majapahit yang dihias dengan relief yang menggambarkan cerita Panji. Ketika saya naik Gunung Penanggungan dan mengunjungi Candi Kendali Sodo pada tahun 1996 dan pertama kali melihat relief cerita Panji, saya langsung terpesona. Bertahun-tahun saya berkelana di Jawa Timur meneliti candi yang menggambarkan tokoh bertopi. Candi Kendali Sodo di lereng Gunung Penanggungan yang dibangun sekitar tahun 1450 Masehi adalah tempat khusus yang terdiri dari suatu bangunan berteras dengan fungsi pemujaan para dewa dan para leluhur dan sebuah gua pertapaan yang ditutup dengan tembok. Kedua bangunan dihias dengan relief. Di pemujaan kelihatan 4 panel panjang dengan penggambaran yang sangat indah dan mempesona. Misalnya, seorang laki-laki dan perempuan berjalan di alam, kemudian mereka duduk bersama secara mesra sambil laki-laki memangku kekasihnya dan main vina, sebuah alat musik yang mirip rebab dengan 2 resonator. Lelaki itu memakai topi tekes. Suasana alam dengan gunung, pohon,
telaga dan pancuran air, jalan setapak indah sekali. Kita bisa membayangkan kita ikut mereka dalam perjalanan naik gunung. Pada panel terakhir, pasangan berdiri di pinggir laut. Dan ternyata mereka siap untuk menyeberangi laut. Tidak diketahui persis cerita apa yang digambarkan. Dari topi tekes yang dipakai tokoh lelaki, dari unsur ikonografi dan gaya pahatan unsur alam sangat mungkin bahwa digambarkan sebuah cerita Panji. Pada dinding gua pertapaan, dulu relief dengan adegan Arjuna Vivaha dan Bima Suci. Intinya, meditasi dan memasuki laut untuk mendapat ilmu tinggi. Relief tokoh Panji dalam wayang batu kemudian bertransformasi dalam wujud wayang beber yang terbuat dari kulit pohon murbe yang disebut daluang dan berkualitas tinggi. Tidak banyak di tanah air yang masih meneruskan tradisi nenek moyang kita dalam pembuatan daluang. Dan salah satunya adalah tukang sae yang tinggal di Bandung. Seiring dengan tradisi pembuatan kertas kuno yang disebut daluang terhenti, maka tidak banyak pohon tersedia, karena tidak ada yang menanam dan tidak ada yang memanfaatkannya. Bersyukur, salah satu pelestari dan pengembang tradisi kertas kuno, Mufid Sururi dari Bandung, berhasil membudidayakan dan sekaligus melestarikan proses tradisional pembuatannya. Jika kertas biasa yang terbuat dari bubur kertas mengandung bahan kimiawi, daluang sama sekali tidak ada zat tambahan. Tradisi membuat daluang tanpa imbuhan zat apapun tetap dipertahankan oleh Mufid. Hanya air yang digunakan untuk merendangnya. Banyak bangsa besar bangga dengan kertas tradisionalnya. Mesir dengan papirusnya, Jepang dengan washi, Papua New Guinea dengan tapa, dan Korea dengan hanji, dan beberapa kertas kuno lainnya. Pohon mulberry, bahasa latinnya Brusonesia pavirifera, dan bahasa Sundanya pohon sae, di samping buahnya dapat dinikmati, batang pohonnya dapat dibuat kertas yang disebut paper mulberry tree, dan dalam bahasa daerah kita disebut daluang atau teluang. Dibuat dari kulit pohon mulberry bagian dalam berwarna putih yang dikupas dan kemudian direndam dulu selama 24 jam dan setelah itu ditumbuk atau dipukul puluhan hingga ratusan kali menggunakan alat pemukul dengan ukuran dan permukaan yang beragam. Kertas organik yang kuat dan indah teksturnya, warisan nenek moyang bangsa Indonesia inilah yang menjadi bahan untuk melukiskan wayang beber, menggantikan medium kain sebelumnya dan pahatan batu pada relief candi-candi di Jawa Timur. Berbahan warna alami seperti merah dari suruh, hitam dari arang, putih dari tulang yang dibakar, dan warna alami ramah lingkungan lainnya. Jadi tidak mengherankan setelah ratusan tahun, warna dan lukisannya masih vivid nampak jelas dengan indahnya. Wayang beber kuno yang masih terbuat dari daluang hanya tersisa 3 di dunia ini. Pertama, wayang beber di desa Gedompol, Pacitan, Jawa Timur yang disimpan oleh keluarga Trihartarto. Kedua, di desa Gelaran Gunung Kidul, Yogyakarta yang berjarak hanya 1 jam perjalanan dari Pacitan yang dirawat oleh keluarga Wisto Utomo. Dan ketiga, gulungan beber yang disimpan di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Buka kotak dengan episode wayang beber riwayatmu kini akan menelusuri ketiganya untuk melihat keindahannya, menemukan keunikannya, dan mengembangkan potensinya.
Saya di sini sebagai dalang magangan atau dalang junior. Dulu tuh SMP diajak jadi dalang, tapi mungkin belum punya belum terlalu suka. Terus setelah di rumah nggak ngapa-ngapain, coba lihat, terus coba mempelajari. Lama-lama tuh jadi suka, jadi pengen jadi punya greget jadi dalang gitu. Orang Patih Gajah itu kudu iso mukasi karya. Kowe bali orang gowo, orang derekake Dewi Sekata Cigaluk Condro Kirono. Selama saya menjalankan dalang ini sejak tahun 2003 saya juga menjalankan wayang ini. Kadang-kadang mengikuti jalan, karena kadang-kadang anak sekarang bisa, tapi dia nggak mau. Maka saya yang nyambung, agar saya sampai punah budaya kita. Ya karena saya faktor keturunan, jadi kita lihat sekilas saja udah langsung bisa. Saya langsung bagikan HP, LCD udah masuk. Kenapa menikah injang di perbatas? Sonten sampun teko malih Raden. Ajeng sonten di perbatas. Injang sampun. Yang menarik kisah cintanya, perjuangannya, dan pengorbanannya. Saat Chandra Kirana itu berkata bahwa dia itu mencintai Panji Asmorobangun itu sepucuk kuku hitam. Tahu artinya? Seujung kuku hitam itu cintanya Dewi Sekatati ke Panji Asmorobangun, tetapi salah penerima. Untuk memahami hal yang seperti ini, Panji Asmorobangun kurang begitu cerdik, maka dia langsung sepintas dia mata. Malah terus mengajak temannya dua, yang satu namanya Bansa Doyo, yang satu adalah Bansa Engge, untuk menemani dia. Kemana dia bersemedi atau bermeditasi? Di Bukit Penanggungan. Atau setelah dia bersemedi atau bermeditasi di gunung itu, ditemui oleh Dewa Agung katanya. Dewa Ta'agung datang, Panji Asmorobangun, sekarang kamu nggak cerdik, temuilah istrimu. Nah, seperti tadi cerita-cerita. Saya sering menyaksikan wayang beber ini, biasanya peminatnya justru malah orang luar, dari Australia, dari Jepang, dari Amerika. Ini yang merawatnya kakek saya yang bernama Kromo Sentono, sekarang udah meninggal. Beliau sosok yang pendiam, baik sama orang, baik juga sama keluarga. Ini setiap satu suro itu pasti ada mong-mong, tumpeng, ingkung, jajanan pasar, pokoknya lengkap. Mungkin dipun gendurekaken kalih tetanggi-tetanggi. Untuk perawatannya cuman memakai bulu merak. Jadi pengawetnya itu bulu merak, pengawet alami. Dicampur di gulungannya. Itu ya keawetannya itu maksimal ya 5 tahun. Ya menjaganya ya cuman itu. Setiap bulan tahun suro harus ada.
ngomong. Hari-harian nggak ada. Ya kalau ada orang mau nanggap ya, kalau nggak ada orang mau nanggap ya nggak. Cuman di atasnya ini nggak boleh ada orangnya. Masalahnya itu kan kepala, yang atas kepala, yang bawah tidak boleh. Larangannya cuma itu. Itu kurang lebih ya 5 abad. Itu tahun berapa itu pas geger pecinan. Kan riyen terus kebanyakan ada rumah-rumah yang terbakar. Terus itu dibawa lari ke Gunung Kidul. Yang satu dibawa lari ke Gunung Kidul, yang dua itu dibawa lari ke Gunung Kidul, terus yang satu dibawa lari ke Pacitan. Ya ini kan sebenarnya ada 2. Jadi dulu itu kakak beradik itu kan mendapatkan 2 kotak itu kakak beradik. Terus ini yang satu itu musnah, isinya itu musnah, hilang. Terus sekarang kotaknya masih ada di tempat bulik saya. Nah, itu kotak itu mau dibuang ke Kalioyonya itu banjir, itu dia itu nggak mau hanyut, malah justru melawan arus. Itu sekarang terus dibawa pulang di tempat bule. Yang diketahui itu petilan cerita dari Joko Tarub 1 gulung. Terus yang 4 gulung itu 16 adegan itu cerita Panji, cerita kisah cinta Panji dengan Dewi Chandra Kirana. Yang 2 itu tidak pernah dibuka. Itu katanya yang tua, tidak boleh dibuka. Yang tua itu namanya Kiai Remeng Mangunjoyo. Jadi Puyang Ageng ketika dia meninggal, dia ini perang. Iya, adegan perang kan. Lah niki Rui kan naik ke atas, coba dikejar untuk dikembalikan lagi. Jadi ada ruhnya dari ini. Dan ini mencoba mengejar. Daya imajinasi seorang perupa timur, dia mampu melihat situasi dan kondisi tidak hanya dalam kondisi duniawi ataupun dalam kondisi raga, namun dia mampu memasuk ke dalam tingkat nirwana. Rumiyin dek tesih simbah-simbah rumiyin menika menawi wonten tiyang sakit ngoten nika berobate menika disuwunaken pandonga ngaten. Jadi didoakan, mungkin nek kabul biasanipun numbaske kemul. Kemule menika khusus jarik Jawa. Sebagaimana di gelaran, wayang beber di Pacitan yang berusia lebih tua dan memiliki ornamen lebih raya juga mewariskan tradisi pertunjukan dan perawatannya. Kaya tutu tetek sing berjonggo lali racun jumul wong maca layang tanpa sastra sebagai pewaris terah keturunan dalam wayang beber yang mau tidak mau ya meneruskan karena harus diregenerasikan. Kalau tidak diregenerasikan maka akan putus. Pokoknya aku ki ngene nang. Iki wayang iki terusno. Mbok menawa kudu ndang nyang Jogja, Jakarta, luwih-luwih nyang luar negeri. Aku ora iso omong. Iki terusno. Aja nganti ra tak terus nggih kula kowe ngoten. Ya panen ngono ya insyaallah pengestune wae aku tak golek dalan. Niku rumiyin Kiai Nolondrema niku ngabdi teng Ratu Kediri. Lah niku anakipun ratu niku gadah penyakit pathek. Lah niku sayembara wonten ing jroning kraton. Sinten sing saged marekne anak kula? Wadon dados sedulur Narawedi nek jaler dadi jatu kramane. Lah gandeng Nolondrema niku pun sepuh
Lah nggih tumut sayembara kraton niku to, njero kraton niku wau pados tombo. Sareng niku pun saged marekne wong niku pun sepuh nek ajeng dijodhokne anake nggih anake mboten purun. Lah niku ditari. Lah si Nolondrema niku purun diopahi wayange niku. Wayang beber niku lah saking remene langsung dipikul mulih. Kalau untuk wayang beber Pacitan, wayang beber Tawang Alun ini mempunyai lakon Joko Kembang Kuning, yaitu kisah asmara antara Joko Kembang Kuning dengan Dewi Sekartaji. Banyak yang saya temukan di wayang beber, bukan hanya sebatas wayang beber, tapi itu ada sebuah nilai kearifan yang harus saya sampaikan ke orang lain, ke masyarakat. Karena banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam lukisan wayang beber itu bukan hanya sekedar lukisan wayang beber, tapi sebuah filosofi atau peta sejarah bisa jadi untuk negara ini. Itu wayang beber Tawang Alun ini sebagai pundennya Karangtalun Gedompol gitu, yang diuri-uri masyarakat Gedompol sekitarnya. Terus fungsi lagi wayang beber itu untuk ruatan, bisa untuk ruatan juga. Untuk pusaka Jawa, pusaka keraton bisa untuk ruatan juga. Kalau perkembangan untuk pelestarian wayang beber untuk saat ini, ya banyak teman-teman yang melestarikan wayang beber dengan gaya mereka, dengan kontemporer, dengan wayang beber kota, dengan wayang beber tani. Itu ruang mereka, karena pengembangan sesuai perjalanan zaman itu harus berkembang. Yang diambil dari wayang beber tradisi itu hanya spirit juangnya Gogo Cei yang tradisional. Sebenarnya pusaka wayang beber itu kan merupakan identitas toh, bukan hanya identitas Pacitan, tapi kita lingkup nasional, udah negara Indonesia. Kalau identitas negara itu sudah hilang, kita mau pakai identitas apa lagi loh sebagai orang Jawa gitu. Cidrawena panglimunan kang mapan tulis kang mapan tulis. Penelitian dua antropolog Kroasia, Thea dan Marina, yang merupakan sumbangsi utama untuk pengembangan wayang beber di tanah air, adalah penelitiannya atas koleksi wayang beber yang disimpan di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Meski ceritanya masih merupakan misteri, kita mengetahui terdapat wayang beber tertua lainnya selain di Gedompol dan Gelaran yang memiliki estetika tinggi dalam penyembunyiannya. If you were wondering how two Croatian anthropologists came across wayang beber, here is our story in short. We were always excited about exploring cultures, and storytelling was something that inspired us both. After finishing our cultural anthropology studies, we both visited Indonesia on different occasions, where we both heard about wayang beber, mainly from young artists that were creating the scrolls and the storytelling performances with the scrolls, inspired by an old local tradition. Wayang beber was for us something new and fascinating that combined storytelling, painting, music, and had a long and complex history. Reading about the two preserved sets of scrolls in Pacitan and Gelaran area made us more curious, and we decided to develop a more detailed research to try to understand it better. After we started our research, we realized that wayang beber had so many different aspects. The images painted on the scrolls and the stories they tell, the meaning of the characters as representations of important values, the painting style, the handmade paper of which the scrolls are made of, the different performing styles, the music that accompanies the performances, the interaction with the audience, the manner of safeguarding the scrolls, the small rituals and offerings, the ways of passing on the knowledge about wayang beber, the importance that the scrolls have in the community and for the families that are keeping the old scrolls, the occasions of the performances and their contemporary interpretations. All of these many layers are important to understand the value and meaning of wayang beber.
Wayang beber became a true passion and brought us back to Indonesia in the next couple of years. On our journey throughout Java, we met interesting people and made dear friends. We were happy to also see contemporary interpretations of this picture scroll theater that are engaging younger audiences in understanding their heritage and experiencing the spirit of Panji. As a part of our research, we also explored other places outside of Indonesia that have parts of the Wayang beber history. One of the places was the National Museum of Ethnology in Leiden. In their archives, there is a set of Wayang beber scrolls which have been in the Netherlands since 1846 or 7. At that time, they were sold to the National Museum of Antiquities in Leiden, then moved to the Royal Cabinet of Rarities in The Hague in 1852, and finally transferred to the National Ethnographic Museum in Leiden in 1883. The set contains 6 scrolls with a total of 24 scenes, as in Pacitan, depicting an unknown story from the Panji cycle. The paper is handmade and approximately 70 by 300 centimeters per scroll. The scenes, colors and composition are done in a similar style as the Geleran scrolls, also having a stripe of unpainted paper on top and bottom of the scenes. Even though many characters are recognizable, many of them are not yet determined. Kesenian semacam wayang beber ada di seluruh dunia. Tapi di Pulau Jawa, ada bukti kuat eksistensi wayang beber semenjak tahun 1413, yaitu di karya Mahuan yang berjudul The Overall Survey of the Ocean Shores, atau survei seluruh daerah pesisir. Mahuan itu seorang sarjana dan penerjemah yang ikut serta dengan armada Laksmana Sampo atau Admiral Zheng He. Dan di bukunya, dia menulis bahwa ada semacam manusia, a class of men, yang menggambarkan di atas kertas manusia, burung, serangga, dan lain sebagainya. Dan itu mirip, katanya, kesenian yang kami punya, yaitu gambar di atas kertas yang bergulung. Kalau di Jawa, katanya, kertas ini atau gulungan ini diangkat, disupport dengan 2 stick, kurang lebih 3 chi tingginya atau 1 meter. Dan seorang tukang dongeng berduduk bersila di depannya. Dia mengambil satu gambar dan tancapkan di tanah. Tiap kali ada adegan, dia beber atau gulung. Dan dia menerangkan isi cerita itu supaya ditangkap oleh penonton. Dia bicara dengan suara yang keras di bahasa asing, yaitu bahasa Jawa kuno, dan menerangkan isi adegan ini. Penonton duduk di sekitarnya, mendengarkan ceritanya, kadang ketawa, kadang menangis, persis seperti tukang dongeng di tempat kami, yaitu lagi mendongeng cerita roman yang populer. Jadi ini sudah bukti kuat bahwa ada wayang beber di Pulau Jawa sudah 600 tahun kurang lebih. Budaya visual relief gaya Majapahit ini sebagian terekam pada wayang beber, media yang lebih baru yang dibuat dari bahan kulit kayu. Bagian-bagian adegan jakong dalam wayang ditandai oleh pembatas semacam gunungan seperti dalam relief Candi Jawa Timur. Dari sisi seni berturutan, wayang beber tidak memiliki pakem, pradaksina, atau prasawya layaknya seperti relief candi. Semuanya dimulai dari kiri ke kanan. Tuan rumah atau tokoh berada di sebelah kiri.
Wayang beber kuno sejauh ini hanya ada 3 jenis, yaitu Joko Kembang Kuning, Pacitan, Remeng Mangunjoyo, Gelaran, dan Wayang Beber Leiden. Wayang beber Joko Kembang Kuning dan Remeng Mangunjoyo disimpan oleh pewarisnya, sementara wayang beber Leiden tersimpan di Rijksvolkenkunde Museum. Ketiga wayang beber tersebut memiliki kekayaan ornamen. Wayang beber Joko Kembang Kuning hampir di seluruh jagongnya dipenuhi ornamen, sementara wayang beber Remeng Mangunjoyo hanya bagian jagong tertentu saja yang penuh ornamen. Selebihnya menampilkan ruang-ruang kosong, terutama pada adegan perang. Wayang beber Leiden sejauh ini ceritanya belum teridentifikasi, namun gaya visualnya lebih menyerupai dengan gaya beber Gelaran. Wayang beber Leiden kesemua gulungannya mendekati gaya Gelaran yang adegan perang. Dengan kata lain, gaya wayang beber Leiden masih menampilkan ruang-ruang kosong. Secara visual terkesan belum selesai dikerjakan. Banyak sketsa-sketsa garis yang belum dipulas warna ataupun hanya berupa garis hitam putih saja. Wayang beber Leiden masing-masing gulungan terdiri dari 4 jagong seperti wayang yang lain. Masing-masing jagong tidak dibatasi dengan gunungan seperti dalam wayang beber Joko Kembang Kuning ataupun pada Remeng Mangunjoyo. Masing-masing jagongnya dapat dilihat dari adegan-adegan figurnya yang saling berhadapan. Dari gambar itu nampak jelas pasangan adegan berhadapan-hadapan terdiri dari 4 adegan. Artinya masing-masing gunungan terdiri dari 4 jagong. Di balik ornamentasi yang demikian rinci dan terkesan jelimet atau rumit, wayang beber Joko Kembang Kuning dan Remeng Mangunjoyo sebenarnya memiliki penggambaran kedalaman. Namun karena ornamentasi yang begitu banyak dan disertai dengan warna-warni, kesan meruang dalam wayang beber sering terabaikan oleh pemirsa. Keruangan akan nampak semakin jelas jika kita membuat wayang beber dalam gambar garis hitam dan layar warna putih. Seperti gambar ini yang digambar ulang dari jagong 17 adegan Klono di Keputren pada bagian latar belakang di sebelah kiri. Pada bagian latar belakang di sebelah kiri Klono nampak keranjang makanan atau suguhan dan di kejauhan nampak kolam yang berisi ikan di dalamnya. Secara teknis, penggambaran kesan meruang mirip dengan teknis penggambaran relief klasik muda. Garis atap seperti yang ditandai dengan garis warna kuning berfungsi sebagai garis horizon yang membantu bentuk kesan meruang. Selain garis horizon tersebut, bentuk persegi pada pijakan kaki Klono, serta bentuk pot, pohon atau gunungan, bentuk alas atau lantai bangunan, serta alas duduk di beberapa jagong lain menambahkan kesan ruang dalam wayang beber. Selain mempersamakan komik dengan relief dan wayang beber, ada pula yang mempersamakan iter-iter Bali dengan wayang beber. Intinya masih sama, penyamaannya tersebut karena faktor berturutannya. Iter-iter ini biasanya diletakkan di atap atau kanopi pura atau bale yang diletakkan secara berkeliling. Iter-iter Bali sebenarnya lebih mirip dengan pajangan barian dari Gegesik Cirebon. Pajangan barian Gegesik ini juga sering disebut dengan istilah iter-iter karena cara memasangnya yang serupa, yaitu dipasang dengan cara digantung memutar. Bedanya pajangan barian Gegesik dengan iter-iter Bali adalah tempat pemasangannya. Iter-iter Bali dipasang pada pura atau balai, sedangkan pajangan barian Gegesik dipasang di rumah-rumah yang memiliki hajat seperti sunatan atau perkawinan. Cerita yang ditampilkan keduanya juga berbeda. Iter-iter Bali biasanya membuat cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, Arjuna Wiwaha, Sumana Santaka, Pan dan Men Brayut atau juga Malat. Sedangkan pajangan barian Gegesik biasanya dikutip dari cerita wayang golek cepak. Pajangan barian Gegesik terdiri dari beberapa segmen cerita dalam satu kain panjang. Secara teknis, iter-iter Bali dibuat dengan teknik lukis penuh warna di atas kain panjang, namun ada juga yang dibuat dengan teknis embroidery atau sulam. Sedangkan barian Gegesik biasanya dibuat dengan warna hitam dan abu-abu, serta aksen warna merah, kuning, dan hijau yang dilukiskan pada kain yang berwarna putih dengan menggunakan pinggiran kain berwarna merah. Gaya gambar barian Gegesik ini selain digambar dengan ikonografi wayang, namun juga menunjukkan gejala gambar pengaruh barat, seperti teknis menggambar figur-figur serdadu yang cenderung naturalistis dengan kesan volume.
Pengaruh gaya menggambar seperti ini juga nampak pada ilustrasi dan iluminasi babat atau naskah tahun 1800-an, seperti babat Diponegoro di Leiden dan juga naskah Damar Wulan yang kini ada di British Library. Wayang beber tentu berbeda dengan iter-iter Bali atau iter-iter gegesik. Wayang beber dipentaskan oleh seorang dalang dan 4 pemain musik pengiring. Sementara iter-iter Bali dan gegesik hanya dipajang saja tanpa ada yang bercerita layaknya dalam pementasan wayang beber. Dari relief, wayang beber, iter-iter Bali, pajangan barian gegesik atau iter-iter gegesik memiliki kecenderungan yang sama, yaitu sama-sama menunjukkan gejala berturutan atau seni sekuensial, namun dengan teknis dan cara pembacaan yang masing-masing spesifik. Tradisi wayang beber memang tradisi Jawa asli, namun tetapi ada persamaan dengan tradisi gambar atau pertunjukan gambar di berbagai tempat. Kalau menurut buku Victor Mayer, Painting and Performance, Chinese Picture Recitation and its Indian Genesis, pertunjukan semacam wayang beber berkembang di Jepang, di India, di Iran, di China, dan berbagai tempat di Asia maupun di Eropa, di mana dikenal dengan nama Italia Cantastorie atau Cantastoria. Selama zaman jajahan Jepang, tradisi gambar atau pertunjukan gambar yang namanya kamishibai dibawa oleh pihak Jepang menjadi alat penjajahan dengan cerita propaganda. Tukang dongeng dilatih di bawah Jepang dan membawa cerita gambar untuk buat pertunjukan di pelosok-pelosok, tidak hanya di Jawa, tapi juga di lain tempat. Di Jawa dimaukan wayang beber karena memang dilihat ada kesamaannya. Kalau di Amerika, yaitu tempat saya sendiri, di University of Connecticut, tradisi cranky juga diajarkan. Karena melalui revitalisasi semenjak tahun 70-an atau 80-an di bawah rombongan Bread and Puppet Theater, yaitu rombongan teater politik yang ada di Vermont. Dan cranky itu atau cantastorie terkadang juga dicampur dengan media puppet yang lain, seperti di pertunjukan Nicotiana yang merupakan percampuran antara cantastoria, wayang kulit Bali, dan keroncong dimainkan oleh rombongan dari Virginia yang namanya Rumput dengan pertunjukan virtual pada bulan Maret 2020 di University of Connecticut. Peneliti dari Prancis, Dr. Marcel Bonneff di tahun 72 menulis disertasinya tentang komik Indonesia. Dan di tahun 76 disertasi tersebut diterbitkan dengan judul Les Bandes Dessines Indonesianes. Dalam tulisan itu ditegaskan bahwa wayang beber merupakan cikal bakal komik Indonesia karena menampilkan penceritaan dengan gambar dan memiliki ciri dan bentuk seperti komik lainnya. Setiap adegan, jagong, jejeran dilukiskan dalam frame, panel, dan gambar-gambarnya saling berurutan, berdekatan, dan bersebelahan atau terjuxtaposisi untuk menceritakan suatu cerita, yaitu tentang kisah Panji. Semoga wayang beber tetap eksis dan berkembang sesuai perubahan zaman sehingga wayang beber akan tetap dikenal dan berkembang tidak hanya di Jawa, Indonesia, tetapi akan mendunia. We are sure that our journey has just begun and that there are many more aspects that need to be further explored to contribute to the documentation and understanding of wayang beber. Some of our research observations were presented in public lectures and on an exhibition set up in Croatia and Germany dedicated to Indonesian picture scroll theater. And we hope that the curiosity and fascination was passed on to others.
Wayang beber, riwayatmu kini. Berbagai kisah dan kejadian menyertai perjalananmu sejak kemunculan 600 tahun yang lalu. Kisah Raja Majapahit Prabu Bratama dalam Serat Centini Tembang Grisa yang memerintahkan pembuatan wayang beber pertama pada abad ke-14. Kisah Nolodirmo yang mendapatkan hadiah wayang beber dari Raja Mojopahit Brawijaya V karena berhasil menyembuhkan putri raja yang sakit, hingga kejadian Geger Pacinan yang membuat seisi keraton Kartosuro dipindahkan termasuk gulungan pusaka wayang beber, dan hingga riwayatmu kini yang meskipun secara fisik keberadaanmu di Gedung Pol dan gelaran rapuh karena termakan usia, tapi semangatmu tetap hidup karena berada di habitatmu sendiri. Tugas kami bukan untuk memindahkan ke tempat baru yang lebih baik, tapi memperkuat habitatmu, karena jika wayang beber dipindahkan, maka kebudayaan itu pun akan segera sirna.